sama-sama Kalimantan nih, aku pernah dengar percakapan ya. Sawit berapa hektar? Flexingnya udah beda ya. Flexingnya udah Enggak, bukan. sebenarnya kalau kita yang dengar mungkin flexingnya, cuman dia yang ngobrol itu biasa aja. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, asal universitas dan prodinya. Halo semuanya, kenalin namaku Gibran Lazuardi, bisa dipanggil Gibran. Aku dari UII, Universitas Islam Indonesia, jurusan Ekonomi Islam. Halo semuanya, nama aku Adit, aku dari UGM dan aku dari Prodi Akuntansi. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang stereotip dari beberapa kampus yang berbeda. Nah, kalau dari sendiri nih, kalau gue kan MMTC nih, pasti kan orang-orang kan jarang banget lah dengar kata MMTC kampus sih. Emang MMTC ini kampus ya? Bukannya ikatan dinas bla 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 segala macam. Oke, kalau dari MMTC menurut gue tuh MMTC tuh sebenarnya pertama kali masuk gue tuh gue kira juga sekolah kedinasan gitu. Ternyata pas gue datang, kok kampus? Merasa di prank. Nah, terus ada beberapa perkataan yang katanya orang bilang tuh ya, MMTC tuh ya dari MMTC tuh ternyata kan kampus. Ternyata emang ruang lingkupnya tuh ya nggak besar-besar banget, beda banget nih sama kalian nih, yang dari UGM sama dari UI. Nah, kalau dari kalian sendiri deh, pernah ada kepikiran gak sih sampai di titik, oh, gua tuh ternyata bisa ya masuk UGM, atau gue ternyata bisa ya masuk UI. Nah, kalau dari lu sendiri gimana? Nah, Dari mungkin UGM. dari UI dulu lah yang paling atas. Oke, oh ya, posisi paling atas ya, di Jakal paling atas. Ya sebenarnya maaf ya teman-teman, di sini saya yang paling atas. Karena saya di KM 14, dia KM 4. Ini nggak tahu KM berapa ya, karena beda jalan lah ya. Oke, siap. Kalau menurutku masuk UI itu nggak terlalu susah sih, karena aku sendiri sebenarnya masuk UI itu pakai jalur rapot. Oke. Jadi flashback ya ke 2021. Nah itu aku masuk UI itu sebelum UTBK lama banget. Jadi awal pembukaan aku langsung daftar. Soalnya kan nge-keep dulu lah, ntar di depan gimana gitu kan, takutnya nggak keterima nggak lolos SBM, kalau nggak lolos SNM. Aku masukin rapot di situ. Awalnya sih gagal karena rapotnya itu minimal nilai itu 80 kalau pas itu aku. Oke. Karena pas SMA juga nilaiku juga alhamdulillah bagus ya. Nah, jadi ya aman lah pas itu. Oke. Kalau dari UGM? Oke, mungkin aku sebenarnya punya satu historis nih sama UI. Oke. Karena dulu aku juga sempat daftar UI dulu sebelum akhirnya ke UGM gitu. Oke. Dan aku daftar UI dan aku keterima itu juga di gelombang 1 juga. Jadi kita sama lah masuknya. Oh, bareng ya. Iya, terus akhirnya ya udah setelah disuruh orang tua untuk masuk UGM, akhirnya ya udah aku daftar aja ke UGM. Nothing tulus juga karena sebenarnya aku itu dari SMA yang jelek juga. Jadi dari SMA di pelosok gitulah, di pelosok Sleman gitu. Dan akhirnya ya udah masuk kayak gitu. Masuk. Oh, berarti karena awalnya tuh karena kegagalan masuk UI. Enggak, Terus berhasil masuk UI. Oh, UI berhasil. Berhasil. Terus pas setelah nyoba UGM Masuk juga. Nah, Ya udah akhirnya kan lebih dekat ke UGM nih. ya. Males nih kalau misalnya ke atas. Oke. Ya udah aku masuk UGM aja. Berarti karena posisi dong ya. Karena jarak dari rumah ke kampusnya aja. Oke. Tadi kan kita udah bahas tentang mereka nih, dari kenapa mereka memilih UI, dan satunya lagi kenapa untuk memilih UGM. Nah, kalian pernah tahu nggak sih kata STMM atau Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta menurut kalian tuh gimana? Kalau dari Oke, kalau dari aku mungkin yang aku tahu itu di bawah dulunya ya, atau sekarang nggak tahu di bawah kementerian. Oke, sekarang masih Kominfo. Nah itu sih. Oke, satu. Oke, satu. Oke, boleh. Satu lagi. Aku jujur ya, baru tahu jujur. MMTC itu lulus SMA. Oke. Jadi 2 tahun yang lalu. Nah sebelumnya kalau lewat Jalan Magelang tuh yang depan gacoan, tak kirain wah ini kompetitor Telkomsel baru nih. Tak kirain jualan kartu, jualan pulsa. Ternyata kampus. Gitu. Iya. Kan bentuknya juga nggak kayak kampus kan. Iya. Cuman setelah tahu lebih dalam, oh ada juga teman-temanku yang masuk MMTC, ya ternyata keren banget anjir. Keren ya. Keren karena ada juga teman-temanku itu yang dia itu suka bikin film dari zaman SMP SMA. Terus dia masuk MMTC juga. Anbi namanya. Enggak, namanya Satrio Sarwo. Oh, Ayo, Halo, Sarwo. Friendku.
Oke, friend. Keren. Nah itu dan aku juga pernah ditawarin dia jadi main film juga. Oke. Itu pas tak lihat apa namanya, dia pernah ngelampirin apa ya, trailer kalau nggak salah. Itu Trailer. keren banget sih. Itu tentang aksi-aksi gitu. Keren banget kalau semisal pas aku masih maba pun dia udah bikin kayak gitu, keren banget. Keren juga MMTC, keren. Iya. Tepuk tangan buat MMTC. Tepuk tangan untuk MMTC. Oke, tadi kan menurut kalian tentang stereotip dari kampus. Nah, menurut gue nih ya, orang yang masuk UGM tuh orangnya pinter-pinter. Kayaknya dari bocahnya ambis banget dah. Kalau Oke, UGM. oke. Terus di satu sisi setelah ambis, mereka tuh orangnya kayak aktif organisasi kayaknya ya. Iya, iya. Nah, kalau menurut UII, pandangan ke UGM gimana sih? Jujur aja lah. Ngeliat dari teman lo dulu deh gimana? Waduh, ngeri banget. Ngeri kali. Gimana? UGM ya. Nggak mungkin sebagai intermezzo ini kami ini udah berkawan sejak SMP. Ya, Oke. Jadi Oke. ya gitulah. Ya sebenarnya kalau dilihat dari segi akademik ya, emang pinter-pinter sih tak akuin anak-anak UGM tuh. Tapi kalau ambis sebenarnya menurutku sih enggak sih sebenarnya. Enggak juga ya. Enggak Enggak juga. juga ya. Enggak terlalu ambis yang apa namanya? Enggak sampai bisa main tuh enggak sih. Cuman kalau dilihat dari teman-temanku yang di UGM, kalau waktu ya emang padet sebenarnya. Lebih padat ya? Ya. Jadi yang ambis-ambis banget enggak. Emang paling bawaan pintar bawaan lahir. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Nah, kalau mungkin dari aku juga ya. Oh, boleh Oh. kalau ngomongin tentang. Kalau ngomongin tentang game sendiri. Boleh. Sebenarnya kalau misalnya ambis itu tergantung orangnya ya. Jadi kayak dia mau ngambil kegiatan apa, apakah dia mau dia tuh fokusnya ngambil di lomba, apakah dia fokus untuk di akademiknya sendiri, itu sebenarnya tergantung dia. Tapi kalau pinter bawaan lahir enggak juga sih. Buktinya saya kan satu sekolah sama Anda dulu. Jadi ya sebenarnya enggak pinter-pinter juga kayak gitu. Lebih ke bejo tadi sih. Bejo dan pengen univ yang lebih dekat aja dari rumah. Sebenarnya sesimpel itu aja. Tadi kan tentang UGM. Nah, kalau menurut gue nih, pandangan ke UI itu kayaknya bocahnya rich boy. Terus ukti-ukti yang kayaknya demennya yang kayak hike. Cowok-cowok hike lah, kayak berduit lah. Oke, itu kalau stereotip gue soal UI. Nah, kalau dari Adit, Oke. gimana? Kalau Jadi pandangan kalau lo ke jadi kalau UI itu kata gimana? teman-temanku itu UI itu saking tingginya itu ada di Sidratul Muntaha. Aduh, Nah. Oh ya, mungkin itu stereotip yang lumayan bener ya, karena aku dulu punya mantan. Pacar pertamaku itu juga dulu itu sekarang itu kuliahnya di UI juga. Oke. Dan aku juga punya banyak teman lah dari SMA juga, banyak yang kuliah di UI juga. Sebenarnya bermacam-macam ya Mas, tergantung orangnya, mungkin juga tergantung fakultasnya juga ya, Ya betul. sama teman-teman yang mempengaruhinya di sana. Jadi mungkin kalau yang dari aku lihat ada yang kaya, ada yang nggak kaya juga, ada yang miskin banget juga banyak mungkin ya. Oke. Tapi itu nggak terlalu terekspos kayak gitu sih. Oke. Tapi yang pasti pinter-pinter juga sih Mas. Pintar-pintar juga. Oh, berarti untuk standar ekonomi tuh dilihat dari dia tuh fakultas apa sih? Iya. Dan ini sih mungkin dari biaya kuliahnya kan juga sebenarnya UI kan mahal banget juga kan. Iya. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang nggak orang yang nggak berada juga. Jadi lumayan sebenarnya bener juga sih kalau misalnya mereka itu hedon juga. Gue kalau ngeliat Bentar. Aku Gimana, boleh gimana? menanggapi nggak yang hedon-hedon? Itu sebenarnya boleh. ini klarifikasi ya guys. Gimana? Kalau yang hedon itu sebenarnya hanya oknum. Oknum tapi banyak. Siap. berarti hampir semua dong. Oknum tapi banyak. Oke. Ya. Tapi kalau dilihat bener sih apa yang dikatain Adi tadi. Sebenarnya nggak semua sih, nggak semua hedon-hedon enggak. Oke. Ada juga yang hedon tapi nggak banget. Nah gitu. Mungkin dia lebih low profile gitu lah. Oke. Cuman kalau pas kuliah ya coba deh main ke hukum, itu showroom mobil sih lebih. Iya sih pas kalau ngeliat di parkiran tuh mobil semua. Wah emang gila emang. Kayaknya UI harus siap sedia valet. Wah emang sih. Soalnya ada juga itu sempet viral juga ya di masuk IG Univ juga. Ada yang bawa truk anjir. Truk balap. Emang itu truknya bukan buat angkut-angkut enggak. Itu buat balapan. Anjir. Kayak spek balap gitu loh, truk balap. Emang dia Fuso biasanya gitu ya? enggak truk Canter tau gak sih? Mitsubishi Canter, tapi yang mesinnya udah ya kalau sekarang kayak Aeroq Kirian gitu lah. Nah Iya. gituin. Oh, siap. Nah, Tapi emang itu dia truk? Iya, emang truk.
Itu sempat disindir sama sama Univ di IG UII. Itu katanya sih itu kayak apa ya istilahnya itu bikin macet parkir gitu loh. Tapi sebenarnya enggak sih. Emang pas. Emang dari dia juga bikin klarifikasi di TikTok juga. Dia kalau parkir itu pas kotak gitu. Pas kota. Cuman Tapi Univnya truk. mungkin masa mahasiswa bawa truk sih. Sama-sama Kalimantan ya, aku pernah dengar percakapan ya. Sawit berapa hektar? Flexingnya udah beda ya. Flexingnya udah Enggak, bukan. sebenarnya kalau kita yang dengar mungkin flexingnya. Cuman dia yang ngobrol itu biasa aja. Oh. Biasa aja, sebenarnya biasa aja. Cuman POV orang lain kan beda-beda Iya, iya. gitu. Oke. Tadi kan kita udah bahas soal stereotip dari UGM atau UI. Nah, kalian tuh selama dunia perkuliahan pernah nggak sih kayak ngalamin hal-hal yang lucu selama dunia kuliah? Kayak misalkan nih, contohnya gue nih, kayak misalkan pas zaman-zaman waktu peralihan nih dari online ke offline kan kadang ada beberapa dosen yang masih online. Terus tiba-tiba pas udah offline ketika gue nyampe ke kampus, ternyata teman-teman kita online ya. Padahal tuh posisi udah di dalam kelas dan ternyata teman-teman juga udah pada di kelas. Nah, kalau dari kalian berdua nih, ada nggak sih kayak pengalaman di prank atau pengalaman unik apa sih yang pernah kalian alami selama dunia perkuliahan? Jadi gini ceritanya, aku tuh punya kaprodi ya, kaprodiku. Itu halo Pak Reza kalau nanti nonton. Itu seru sih orangnya. Jadi tahu nggak jadi aku ngambil matkul dia itu baru semester ini. Pas semester pertama, beliau tuh masuk, habis itu nanya ini tuh siang-siang jam 1. Kalian pada udah makan belum? Terus diem semuanya. Tapi dia tuh nanya dengan gimmick muka yang serem gitu loh. Udah makan belum? Gak apa-apa, saya nanya aja. Ada yang belum makan gitu kan. Terus ada temanku bertujuh angkat tangan. Habis itu beliau buka HP, Shopee Food beliin roket satu-satu. Beli roket satu-satu. Coba kamu ambilin atas nama saya di bawah, itu saya beliin makan gitu. Terus dibagiin. Tapi emang lu Dit nggak pernah nemuin dosen yang kayak killer? Dosen kan lumayan eksakta juga dan dosennya tuh cenderung udah untuk pada seri-series gitu. Tapi ada satu dosen nih namanya Pak Sumi. Nah, halo Pak Sumi. Ya, Pak Nah, Sumi. dia tuh punya rumah di Turi sana. Jadi Turi. jauh banget. Turi tuh di Sleman bagian atas. Oh. Jadi kalau dia mau ke UGM itu dia kayak turun dari Sidratul Muntaha ke bumi lagi gitu. Jadi lumayan jauh gitu dia. Nah, dia tuh dulu pas online itu ketika dia ngajarin muridnya online itu dia sambil ngerokok. Sambil ngerokok? Iya, dan murid-muridnya ayo yang mau ngerokok silakan boleh ngerokok aja. Itu pas online? Iya. Dan ketika pas offline karena dia satu hari itu ngerokoknya bisa 3 pak gitu. Dia selalu batuk-batuk gitu. Kayak gitu. Kayak batuk-batuk terus gitu selama kelas. Mungkin efek-efek dari rokok-rokok yang enggak bercukai itu. Soalnya orangnya kayak gitu. Agak antik aja lah. Tapi udah sepuh belum? Enggak, belum sepuh sih. Belum, kayak Belum masih sepuh. 50-40an. Tapi mukanya agak boros aja sih. Kayak 20 tahun lebih tua daripada seharusnya gitu. Kalau dari kesibukan kalian tuh, entah itu ikut UKM atau apa sih kesibukan kalian yang bisa kalian lakuin selama dunia perkuliahan? Aku kan nganggep kalau misalnya aku kan udah bayar UKT, makanya aku kayak nggak mau rugi gitu. Sayang. Kalau bisa balik lah duitku. Oke. Ya kalau bisa yang rugi Univnya lah. Aduh. Nah kalau aku tuh sebisa mungkin kayak manfaatin segala macam fasilitas. Jadi kayak gak cuma fasilitas perkuliahan aja, tapi kayak insentif coba aku kejar. Kayak misalnya selain aku ikut organisasi gitu, aku juga sering ikut lomba. Kalau misalnya kalau di UGM itu ikut lomba di luar gitu, ikut lomba di luar itu nanti ketika kalian menang juara 1, 2 atau 3 itu bisa diajukan secara insentif. Jadi kalau misalnya juara 1 itu satu tim dapat 1,1 gitu. Kalau misalnya nasional. Kalau organisasi di kampus aku nggak banyak ngikutin. Cuman aku lebih suka di kepanitiaan. Oke. Karena kalau kepanitiaan itu setelah acara selesai habis itu LPJ ya udah. Selesai. Kalau organisasi itu kan kontrak ya, kontrak. Berjangka lah. Satu Ya, tahun lah. 1 tahun gitu kan. Nah, itu aku nggak suka. Oke. Kalau aku lebih sukanya ke kepanitiaan sih, kayak kepanitiaan. Kalau di UI itu ada pesta pesona ta'aruf. Pesona ta'aruf itu apa ya? Ospek ya? Ospek. Terus habis itu ospek fakultas gitu. Habis itu kayak event-event yang dibikin sama lem. Kalau di kalian BEM, kalau di kita lem. Lembaga Eksekutif Mahasiswa gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat Gibran, terima kasih juga untuk Farid yang sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kita di Foxcast. Oke, makasih Rel. Makasih juga. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa buat follow Instagram dari mmtc.
ID, lalu dari Instagramnya kampusnya. Oh, apa ya Instagram kampusku ya? Ini ketik aja UGM nanti pasti ada kok. Oh, udah terkenal. Oke, kalau dari UI UI Yogyakarta. itu UI Yogyakarta. oke, UI Jogja Karta. Karta. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.